Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan materi bab 3 pada subbab kalor. Kalau kamu jalan-jalan di luar rumah waktu siang-siang, apakah kalian merasakan panas? Sinar matahari yang sampai ke bumi menyebabkan kulitmu terasa panas. Apa sebabnya? Padahal kan mataharinya jauh ya. Sama seperti ketika duduk di sekitar api unggun, panasnya api akan mengalir, sehingga orang-orang di sekitarnya akan merasa hangat. Mengapa bisa demikian? Baik dari matahari maupun api unggun mengeluarkan suatu energi yang menyebabkan panas. Energi tersebut mengalir dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Energi ini disebut dengan kalor. Samakah kalor dengan suhu? Kalor tidak sama dengan suhu ya. Kalau kalor merupakan suatu bentuk energi, kalau suhu merupakan sifat suatu benda yang muncul karena diberikan atau melepaskan energi kalor, sehingga sifatnya bisa panas, atau dingin, atau dengan besar derajat yang tertentu. Kalor dapat dinyatakan dalam satuan kalori. Satu kalori adalah jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan 1 derajat Celcius dari 1 gram air. Kalau satuan internasionalnya dapat dinyatakan dalam joule. 1 kalori sama dengan 4,2 joule. Pada saat terik, pernahkah kamu berjalan-jalan di jalan raya tanpa alas kaki? Tapi jangan dicoba sih, jelas nanti telapak kakimu sangat kepanasan, karena kalor dari matahari diserap oleh aspal, sehingga aspalnya akan terasa panas sekali. Tapi dalam kondisi yang sama, kamu main-main di kolam renang yang terpapar sinar matahari, airnya tetap bersuhu seperti biasa kan? Padahal juga kena panas dari matahari terus. Mengapa bisa demikian? Setiap bahan atau zat memiliki kalor jenis yang berbeda dari yang lainnya. Kalor jenis adalah jumlah energi panas yang diperlukan oleh 1 kg bahan tertentu untuk menaikkan suhunya sebesar 1 Kelvin. Kalor jenis memiliki satuan joule per kilogram Kelvin atau joule per kilogram derajat Celcius. Aspal akan terasa lebih panas daripada air walaupun diberikan kalor yang sama dalam waktu yang sama, karena kalor jenis air lebih tinggi daripada kalor jenis aspal. Sehingga air akan membutuhkan kalor yang lebih besar untuk menaikkan suhu dibanding dengan aspal. Waktu kalian mendapatkan pembagian daging saat hari raya, biasanya kan dapat banyak tuh, dan biasanya juga nggak akan habis dalam sekali masak. Pastilah daging tersebut disimpan di lemari es atau freezer biar awet. Perlakuan daging seperti ini ada hubungannya dengan suhu dan kalor loh. Pada suhu berapa daging bisa disimpan dalam lemari es biar awet? Bagaimana kita dapat mengetahui energi panas yang dilepaskan saat mendapatkan suhu tersebut? Lepasnya kalor ini tidak dapat diukur secara langsung, tapi bisa dihitung loh. Anggap saja daging tersebut sebanyak 10 kg, dan suhu ruang atau lingkungan adalah 27 derajat Celcius. Agar daging membeku diperlukan suhu sebesar minus 10 derajat Celcius. Jadi, berapa kalor yang dilepaskan? Untuk menghitungnya, kita menggunakan persamaan rumus H sama dengan M kali C kali delta T, di mana H adalah kalor yang diterima atau dilepas, kemudian M adalah massa zat, C adalah kalor jenis zat, dan delta T perubahan suhu, di mana kalor jenis daging adalah 3500 Joule per kilogram Kelvin. Kita hitung dulu perubahan suhu yang terjadi, yaitu suhu akhir dikurangi suhu awal, di mana suhu akhir yang ingin kita capai adalah min 10 derajat Celcius, dan suhu awalnya adalah 27 derajat Celcius. Berarti min 10 derajat Celcius dikurangi 27 derajat Celcius sama dengan
min 37 derajat Celcius. Perubahan 37 derajat Celcius sama saja dengan 37 Kelvin, karena rentang suhu Celcius dan Kelvin adalah sama. Kemudian menggunakan persamaan tadi, kita masukkan angka-angkanya. Masanya 10 kg, kalor jenisnya 3500, dan delta T-nya tadi adalah min 37 Kelvin. Kita kalikan, hasilnya adalah min 1.295.000 Joule. Kita jadikan kilojoule dibagi dengan 1000 menjadi min 1295 kilojoule. Jadi, untuk membekukan daging hingga suhunya min 10 derajat Celcius, melepaskan kalor sebesar 1295 kilojoule, atau dengan kata lain diperlukan energi sebesar 1295 kilojoule. Besar energi tersebut dapat dikonversi menjadi besaran energi listrik. Ada beberapa cara kalor dapat berpindah, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Pada saat menyetrika baju menjadi panas karena bagian bawah setrika yang panas bersentuhan langsung dengan kain. Kalor berpindah dari logam setrika ke kain secara langsung. Konduksi merupakan perpindahan panas melalui suatu bahan tanpa disertai dengan perpindahan partikel bahan tersebut. Saat suhu naik, partikel benda bergetar lebih cepat. Partikel satu akan membentur partikel lainnya, sehingga partikel yang terkena benturan tersebut akan bergetar semakin cepat. Akibatnya, suhu semakin tinggi. Jadi, kalau dapat berpindah nih, tapi partikel tidak ikut berpindah. Benda yang jenisnya berbeda, kemampuan menghantarkan panas secara konduksi juga berbeda. Bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor. Sebagian besar logam adalah konduktor. Bahan yang menghantarkan panas dengan buruk disebut isolator. Contohnya kaca, plastik, kayu, dan lain-lain. Berbeda dengan konduksi yang partikel penyusun bendanya tidak ikut berpindah ketika mengalami perpindahan kalor, perpindahan secara konveksi disertai dengan berpindahnya partikel-partikel penyusunnya. Konveksi biasanya terjadi pada zat cair atau zat gas. Contohnya saat memanaskan air. Saat air bagian bawah mendapatkan kalor dari pemanas, kumpulan partikel air memuai sehingga menjadi lebih ringan dan bergerak naik, digantikan dengan air yang lebih dingin, yang lebih berat dari atasnya. Panas dari air bagian bawah berpindah bersama aliran air menuju bagian atas. Pola aliran partikel air tersebut membentuk arus konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor dari satu bagian ke bagian yang lain bersama dengan gerak fisik dari partikel-partikel bendanya. Konveksi bisa juga terjadi pada aliran udara panas atau asap yang dihasilkan oleh nyala api. Asap tersebut akan membuat suhu udara di atasnya menjadi lebih panas, karena udara yang panas mengalir ke atas. Pada nyala api juga, di bagian samping juga ternyata akan terasa hangat. Namun hal ini terjadi bukan karena konveksi, melainkan perpindahan secara radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa membutuhkan perantara atau medium. Sama halnya mengapa panas matahari dapat sampai ke bumi, padahal jaraknya jauh sekali, sampai berjuta-juta kilometer dan melewati ruang hampa. Jadi, antara matahari dan bumi tidak ada materi yang dapat memindahkan kalor secara konduksi maupun konveksi. Namun, kalor atau panas tetap sampai karena terjadi perpindahan secara radiasi. Itu tadi materi tentang kalor. Sebelum berakhir video ini, simak daftar contoh konduksi, konveksi, dan radiasi.